Nah, nah kalau beton biasanya banyak gitu pakai FRP atau pakai apa namanya, pakai jacketing atau pakai yang lainnya banyak kalau kalau beton karena kita mau menambahkan juga berarti menggunakan memperbesar dimensi. Nah, kalau baja sebenarnya lebih lebih fleksibel. Cuman kita mengenal bagaimana kita meningkatkan kekuatan itu tapi bisa dilaksanakan juga gitu. Ya. Jadi itu ya nanti fokusnya. Sebenarnya ini mata kuliah ini adalah mata kuliah kayak perancangan struktur gedung gitu ya. Perancangan struktur gedung itu kan sebenarnya eh, beban gempanya yang ditambahkan. Tapi kalau di 4 sekarang kan ada mata kuliah gempa sendiri. Jadi sebenarnya lebih ke arah produk sebenarnya. Artinya dia menyelesaikan studi kasus seperti ini, nanti solusinya seperti apa, terus kesimpulannya seperti apa. Karena mata kuliah cara menghitung balok ada di SJG 2, cara menghitung kolom ada di SJG 2, cara menghitung sambungan SJG 1 ada, SJG 2 ada. SJG 1 lebih ke arah sentris, SJG 2 lebih ke eksentris, misalnya seperti itu. Nah, nanti misalkan ada bracing, berarti ada tekan dan tarik, ada SJG 1. Oh, ternyata kita kompositkan, berarti ada materi komposit. Nah, sebenarnya itu mata kuliah kombinasi. Ya. Nah, makanya nanti pada saat kita membuat modeling analisis struktur, nanti kita akan menggunakan etap. Saya rasa semuanya udah, kalau dari gedung saya rasa udah pernah mencoba, jadi nggak begitu sulit ya. Jadi kita sudah pernah mencoba, tapi nanti kita coba bahas sedikit-sedikit, tapi nanti lebih ke arah produknya. Ya. Jadi cara perkuatannya seperti apa. Nah, bahan kajiannya adalah nanti analisis struktur bangunan baja gedung. Jadi nanti Anda melakukan analisis atau perancangan itu bangunan baja gedung, ya mungkin 4 lantai gitu ya. Nah, setelah dilakukan perkuatan, nanti menggunakan etap, beban gempanya kita samakan karena kita nanti nggak bahas, jadi kita langsung gempanya ini langsung diinputkan saja, ya. Jadi nanti nggak apa-apa sama yang penting nanti dimensinya berbeda, profilnya berbeda, jarak-jarak bentangnya juga berbeda. Nah, nanti yang lainnya kayak beban gempa kita samakan karena kita nggak fokus di situ. Nah, kalau sudah jadi berarti kondisi existing sudah jadi. Nah, kita cek gitu ya. Ceknya itu nanti bagaimana? Ceknya nanti kita coba cek menggunakan perhitungan sesuai dengan SNI. Terus kalau mau dikontrol menggunakan yang ada di code-nya yang ada di etap, nanti kita kontrol saja itu. Tapi fokusnya kita menghitung hitungan yang ada di SNI. Ya, nanti kita kasih guide-nya. Jadi cara perhitungnya seperti ini, profilnya yang digunakan adalah seperti ini. Berikutnya adalah analisis kapasitas, berarti yang tadi kita ngitung balok, kolom kekuatannya. Nah, setelah itu, nanti kita cek kekakuannya saja seperti apa, habis itu kapasitasnya juga seperti apa. Jadi kondisi existing itu seolah-olah kondisi awalnya, basicnya kita. Jadi memang kalau di dulu D3 itu kalau nggak salah, atau D4 juga nggak ada ya. Perancangan struktur baja itu kan, struktur baja gedung itu kan, dulu kalau PKSI kan lebih ke arah beton. Ya. Nah, nanti kita coba ke arah baja juga kita lakukan evaluasi. Cuman di baja sendiri sebenarnya ada juga SRPMK gitu-gitu ya. Cuman memang belum belum saya sendiri juga belum pernah ngupas sampai dengan SRPMK. Kalau kalau beton jelas gitu ya. SRPMK-nya seperti apa, strong kolomnya. Jadi kita nanti desain ya seperti rangka biasa saja ya. Nah, setelah itu nanti apapun hasilnya, kalau hasilnya tidak aman, biarin aja nggak aman. Hasilnya aman, berarti ya sudah hasilnya aman. Jadi kita nggak perlu melakukan strukturnya kita bikin nggak aman dulu, nggak usah. Ya, biarin aja kalau misalnya strukturnya nggak aman ya nggak apa-apa. Yang aman juga nggak apa-apa. Karena nanti kalau tidak aman, berarti kita akan lakukan peningkatan kapasitasnya biar dia aman. Ya, biar dia aman. Bagaimana caranya? Nanti ada beberapa macam. Ya, jadi nanti peningkatannya sampai seberapa kita cek evaluasi. Kalau memang ternyata sampai besar sekali ada penambahan dari batang ya nggak apa-apa. Emang solusinya seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang udah aman bagaimana? Misalnya kita ngambil data profilnya terlalu besar gitu sudah aman. Nah, nanti kita juga lakukan hal yang sama. Kita lakukan peningkatan, kita cek saja. Jadi peningkatannya seperti apa?
kekakuannya dari awal itu kondisi existing berapa, nanti setelah diperkuat kekakuannya jadi berapa. Ya, jadi nanti kita punya punya interval kenaikan, ya, kenaikan dari peningkatan kapasitas tadi. Ya, jadi nggak harus dibikin tidak aman. Tapi kalau tidak aman, nggak apa-apa. Nanti mungkin satu dan satunya berbeda solusinya. Ya, artinya solusinya berbeda itu mungkin yang digunakan sama, cuma nanti dimensinya akan berbeda, penempatannya akan berbeda. Nah, seperti itu. Ya. Nah, peningkatannya yang kita bahas kekakuan dan kapasitasnya. Ya, ya sebenarnya fokusnya itu meningkatkan, namanya meningkatkan kapasitas, berarti sebenarnya lebih ke arah elemen ya. Jadi elemen balok kita tambahin, kita build up atau kita jadikan modifikasi baloknya misalnya menjadi double, itu namanya di build up, berapa peningkatannya. Sebenarnya seperti itu ya. Cuman biar kita juga lihat secara secara apa namanya, secara luas ya. Jadi struktur kan ada dua ya. Satu struktur elemen-elemennya, satu adalah sudah dimodelkan. Jadi kalau kita elemen balok, kolom, plat itu ada namanya kapasitas. Kalau kita tingkatkan dia akan meningkat. Tapi kalau dia sudah dirangkai menjadi balok, kolom, menjadi semacam struktur tiga dimensi, itu sebenarnya ada juga perilakunya. Dari mulai dari story drift, mulai dari atau ditunjukkan dari kekakuan, nanti P delta, dari ketidakberaturan, semuanya itu harus dikontrol, yaitu sebagai semacam pengecekan bangunan secara keseluruhan. Ya, tapi kalau kita ngecek yang materi ini sebenarnya elemen saja, kan judulnya kan perancangan peningkatan kapasitas struktur, berarti kapasitas bukan elemennya. Tapi kita coba tarik ke arah keseluruhan, gitu ya. Jadi seperti itu nanti kita pelajari ke depan. Jadi nanti lebih ke arah, jadi mau nggak mau nanti Anda harus install program etap dulu. Nah, nanti disiapkan sekarang, nanti minggu depan karena kita harus sudah mulai on. Ya, nanti pada saat pertemuan ini kita langsung gitu, langsung running, kita langsung coba. Nah, kalau misalkan nggak tepat ya udah nanti kita kasih waktu sorenya atau malamnya. Atau memang kalau memang kuliahnya mau di sore juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena pagi biasanya eh, ya nanti kita sepakati aja ya. Nah, desain peningkatan kekuatan elemen struktur kolom dan balok berarti ini elemennya. Jadi cara meningkatkan elemen bangunannya. Tapi mau nggak mau nanti untuk yang poin 2 itu, poin ini, poin 2, dan poin 3, mau nggak mau Anda harus mereview kembali cara ngitung balok dan kolom. Ya, ya mungkin saya akan perkenalkan hanya sekilas saja, tidak dibahas satu persatu gitu. Jadi Anda nanti silahkan punya contohnya kita bahas. Ya. Nah ini sebenarnya dulu karena saya ngajar setelah UTS, jadi beberapa sebelum UTS sudah dikerjakan ya. Tapi intinya tadi adalah sama seperti itu. Oke, jadi kalau kita mengenal sistem struktur baja ini secara umum dulu, ini pengantar kinerja beberapa sistem struktur baja. Yang Anda kenalkan seperti rangka pemikul momen. Ya, berarti rangka momen itu ada momen khusus, momen menengah, momen biasa, gitu ya, sama kayak struktur baja. Terus ada namanya sistem ganda, kalau di dalam apa namanya beton, yaitu adanya shear wall. Kalau di dalam baja namanya rangka bracing konsentrik dan rangka bracing eksentris. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah sistem strukturnya kalau rangka pemikul momen, berarti struktur itu ditahan oleh rangka-rangka terhadap lateral ya, terhadap beban gempa terutama. Kalau beban berat sendiri ya sebenarnya pasti semuanya ditahan oleh itu, tapi yang di sini adalah ke arah gempa, yaitu ditahan oleh rangka-rangka itu. Jadi kalau kita desain gempa, gempa itu ditahan oleh rangkanya, itu rangka. Dibagi menjadi beberapa itu berdasarkan dari besar kecilnya gempanya. Ya. Bagian yang leleh duluan adalah ujung-ujung balok. Ya. Nah, sebenarnya ada ujung kolom di bagian bawah ya.
di bagian sini itu juga sama. Jadi kalau kita merencanakan menggunakan sistem rangka, maka rangka-rangka ini yang akan menahan beban gempa. Dan terjadinya leleh diperbolehkan hanya bagian balok-balok. Nanti terakhir di bagian sini. Jadi kolom tidak boleh terjadi leleh untuk bagian kolom-kolom di sini. Kolom di sini juga setelah baloknya semuanya meleleh. Itu adalah rangka. Bracing konstruktif berarti bagian dalam bracing atau plat buhul bracing yang mengalami leleh. Jadi yang ini bracing konsentrik. Hanya bedanya konsentris, ini adalah eksentris. Jadi bagian link yang di sini. Jadi kalau seperti ini adalah menggunakan bracing. Nah, nanti inilah yang akan menahan gempa. Jadi sebenarnya mirip shear wall gitu ya. Jadi rangkanya hanya sekian persen atau bahkan mungkin tidak didesain untuk menahan beban gempa. Apa namanya rangka-rangkanya, tapi bracingnya tadi di area bracing dia menahan gempa. Atau 25% rangkanya, 70% adalah bracingnya. Itu bisa tergantung dari sistem yang digunakan. Nah, berikutnya adalah rangka bracing esentris. Nah, berarti kalau rangka bracing esentris, yang mengalami leleh itu adalah bagian link di sini. Di sini biasanya kita ada kecil-kecil gitu ya. Nanti kita coba gambarnya. Nah, daerah inilah yang mengalami leleh lebih dahulu. Kalau yang ini ya strukturnya rangka ini. Kalau yang ini adalah di bagian balok-baloknya. Ya. Nah, itu adalah beberapa sistem struktur baja. Bagian yang leleh atau sendi plastis, itu nama lainnya orang familiar biasanya namanya sekring ya. Ini sebenarnya apa namanya sekring itu ya kalau mau lebih teknisnya sendi plastis gitulah. Ya. Tapi kalau kita biar mudah membayangkan, ya kita anggap aja itu sebagai sekring. Jadi kalau misalkan beban listriknya itu di rumah kita itu sudah melebihi, itu sekringnya akan ngejebret gitu. Tapi kalau sekringnya nggak ngejebret gitu atau nggak mati, bisa kebakar gitu kan. Itu ya logikanya ya kalau di dalam kelistrikan. Nah makanya ketika mau mencapai itu eh, ada konsleting dia akan menjepret di bagian sekringnya. Gedung juga sama, ketika dia sudah melebihi kapasitasnya, yang harus leleh, harus rusak itu atau leleh itu atau terjadi seri plastis itu adalah bagian balok-baloknya kalau dia sistem rangka. Jadi jangan bagian yang lain. Jadi kalau merencanakan bagaimana? Nah, logikanya merencanakannya itu bukan berarti baloknya dibikin lemah enggak. Kolomnya jadi kuat, baloknya kita lemahin, itu tidak. Sebenarnya dua-duanya dibikin kuat gitu, memenuhi syarat gitu. Cuman dalam perhitungan harus diperbandingkan bahwa lebih gampangnya kolomnya itu ditingkatkan gitu. Jadi kalau kuatannya misalkan 100, ini logikanya aja ya. Baloknya itu 100, kuatnya 100. Kolom kuatnya juga 100. Nah, biar nanti terjadi kerusakan ada di situ, maka kolom itu saya tingkatkan menjadi 125 kekuatannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau melewati batasnya, dia tidak diadu. Kalau sama-sama 100 kan sistem rangkanya tidak bagus, nanti diadu siapa yang kalah ya dia yang akan apa namanya? Akan kolab duluan. Gitu ya. Akan kolab duluan. Tapi kalau kita sudah rencanakan, oh nanti rusaknya ada di sendi plastis di bagian balok gitu. Nah, otomatis yang lain pasti akan dibikin lebih kuat. Jadi nanti kalau mengarahnya akan ke situ. Biar rusaknya di situ, jadi bangunan tidak mengalami eh, keruntuhan gitu ya. Jadi dia kolab boleh, rusak boleh, tapi tidak mengalami keruntuhan. Karena sebenarnya nggak ada bangunan tahan gempa itu nggak ada. Bukan tahan gempa ya. Kalau tahan gempa itu terjadi gempa ya bisa juga rusak gitu, tapi tidak boleh roboh. Kalau anti gempa kayaknya nggak ada ya. Jadi anti gempa. Jadi kena gempa itu nggak apa-apa kayaknya nggak ada. Sesuatu yang ya kayak orang tinju saja gitu. Jadi kalau kalau orang pukul-pukulan pasti eh, satu akan kalah gitu. Nah ini adalah contoh ya untuk melihatkan karakteristiknya. Jadi sebenarnya struktur itu kalau bagus itu karakteristiknya gemuk gitu. Gemuk itu artinya ini kalau saya bikin kotak gini, ya nanti kalau Anda mungkin riset, itu gede. Kalau ini kan kecil ini. Ya.
Jadi saya kalau bikin kotak itu dia kecil. Ya. Jadi kayak sebenarnya lelehnya itu tidak panjang gitu. Tinggi panjang itu bagus, nanti kotaknya akan besar. Gitu ya kinerjanya. Kinerja beberapa sistem struktur baja. Tentukan elemen situ yang direncanakan leleh pada saat gempa terjadi. Yang tadi ya sindikasinya atau sekring lah kalau istilah gampang. Jadi kita sebagai perencana itu kita harus tahu kalau ini kolab itu mana yang diserang gitu. Nah, jadi kalau melebihi kita ngasih gempanya sekian, tapi ternyata yang terjadi itu melebihi dari apa yang ada di dalam peraturan kita atau di wilayah gempa kita atau di respon spektrum kita. Nah, kita itu udah tahu, maka yang akan diserang itu di bagian mana, yang akan rusak di bagian mana. Itu sudah kita antisipasi dari awal. Jadi kalau misalkan mau bikin bangunan gitu ya, kalau kita sebagai orang sipil pasti bangunan itu yang ideal adalah persegi panjang gini. Ini ya, misalkan seperti panjang gini. Kenapa demikian? Kalau terjadi gempa dan gempanya itu melebihi rencana kita, pasti yang keserang paling besar adalah ke arah sana. Ya, karena sini kan ditahan oleh 4 ini ya. Di sana ditahan oleh 3. 4 kali sekian, ini banyak sekali kan yang nahan. Kalau yang ke sana cuma 3. Gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu, oh geraknya ke sana. Berarti nanti runtuhnya akan melebihi ke sana. Sindikasinya akan di mana. Jadi kita bisa tentukan. Ya. Tapi kalau Anda membuat bangunan itu adalah persegi, bukan persegi panjang, ini bisa ke arah sana, dominannya. Kalau ini dominannya jelas ya. Ini bisa ke arah sana, bisa juga puntir. Nah, sekarang, kalau udah seperti ini, Anda mau memperkuat bagian mana? Yang di sini, yang di sana jadi lemah. Kita perkuat lagi, yang puntir bagaimana? Besarin lagi ini, biar dia kaku, gitu kan. Nah, akhirnya kan jadi boros bangunan itu. Kalau yang ini, oh ini kuat ke sana, berarti kita perkuatan wallnya di sini saja, bracingnya di sini saja. Nah, makanya ada bangunan yang kalau di gedung sipil di gedung urban itu ada gedungnya S2 itu di sini itu didilatasi. Nah, jadi kalau Anda lewat ke sini itu nanti ada ditutupin itu. Kalau dibuka bolong. Itu sebagai dilatasi. Jadi perilakunya kita sudah bisa mengontrol nanti rusaknya di mana. Ya, tapi ini orang sipil ya. Kalau kita bicara dengan orang arsitek nggak mau bangunan-bangunan kotak-kotak ini. Pasti aneh-aneh. Sebenarnya bisa juga bangunan tuh modelnya aneh-aneh itu nggak ada masalah. Cuman semua ada konsekuensinya. Yang ini juga nggak apa-apa diperbolehkan. Ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya hubungannya dengan biaya biasanya ya. Nah, itu tergantung mana yang mau diutamakan. Gitu. Karena kalau sipil itu biasanya kita ngitung udah capek-capek, itu kadang masih strukturnya itu masih tawar gitu kan, boros-boros gitu. Tapi coba lihat kalau bangunan-bangunan hotel atau yang lain sebagainya itu, dia ditutup bahan itu mahal itu bahannya. Karpetnya jenisnya aja mahal itu. Kenapa itu juga nggak mau ditawar gitu. Jadi kalau kita tawar karpetnya karpet biasa aja gitu kan. Kalau karpet nggak bisa diganti. Kalau struktur mau diganti gimana? Nah gitu ya. Jadi pola berpikirnya itu lebih ke arah apa ya kalau saya boleh bilang itu ya penampilan gitu. Padahal kita ngitung udah begitu hati-hati sampai kadang sampai lembur gitu ya. Tapi emang seperti itu, kondisinya emang seperti itu, karakternya emang seperti itu ya. Elemen sekring harus didesain mampu berdeformasi inelastis cukup besar sebelum terjadi faktor atau instabilitas. Jadi berdeformasi inelastis berarti elastis, elastis, inelastis gitu ya. Jadi di sini itu diharapkan panjang gitu, seperti itu. Jadi bagian situ itu tidak langsung gini. Yang ini kan kekuatannya besar, tapi begitu melebihi kekuatan yang kita rencanakan, collapse, patah. Tapi kalau
besar kayak penggaris saja itu kalau dipukulin kan nggak bakalan patah-patah itu. Tapi kalau penggaris yang lentur ya, penggaris yang kaku dipukul aja patah itu. Padahal kekuatannya lebih tinggi. Elemen sutu lainnya didesain lebih kuat daripada sekring sehingga disipasi energi berlangsung terpusat pada sekring. Artinya didesain lebih kuat itu ya bukan berarti sekringnya diperlemah enggak. Sekringnya tetap sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang lain juga kita perkuat gitu sehingga dia nanti tidak ngecek tidak rusak di bagian yang tidak kita rencanakan. Disipasi energi, penyerapan energinya berlangsung terpusat pada sekring secara terkendali dan stabil. Nah, untuk mencapai kinerja struktur baja yang baik dalam menghadapi gempa besar, terutama yang di luar dari perencanaan kita, itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu spesifikasi bahan, stabilitas penampang, duktilitas struktur, desain kapasitas, detailing. Nah, mungkin integritas struktur itu apa ya itu ya, mungkin kita skip dulu ya. Spesifikasi bahan berarti hubungannya dengan material. Stabilitas penampang berarti hubungannya dengan kekuatan bahan. Jadi kalau kita bentuknya itu L, bentuknya itu T, profilnya bentuk itu siku. Nah, itu dari segi stabilitasnya seperti apa? Duktilitas struktur berarti perilaku dari materi. Duktilitas struktur juga ada duktilitas dari materialnya, duktilitas dari strukturnya. Desain kapasitas yang kita hitung di pelajaran SCG. Nah, detailing itu adalah bagaimana hasil hitungan atau desain itu, detailingnya itu adalah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu harus sama. Spesifikasi bahan. Jadi spesifikasi bahan atau material itu harus menjamin terjadinya deformasi leleh berupa regangan plastis bahan yang cukup besar. Elastis, plastis, inelastis. Tanpa mengalami fraktur. Jadi regangan itu besar ini ya. Plastis mengalami plastis itu regangannya panjang gitu. Tapi di sini belum mengalami kerusakan. Dia hanya aja mulur aja gitu ya, gampangnya aja. Apa ya kalau bahasa ini mulur ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya apa ya melar. Adanya kuat lebih bahan yang signifikan melalui kemampuan strain hardening. Jadi eh, strain hardening itu sebenarnya sebelum dia mengalami fraktur itu sebenarnya dia mengalami peningkatan strain hardening itu. Jadi dia mengalami peningkatan dulu baru putus. Jadi kalau karet itu Anda tarik gitu ya. Ini kalau mulus seperti ini Anda tarik. Kalau sudah mulai leleh itu dia begitu dibalikin nggak akan balik lagi sebenarnya. Kalau ini kan elastis. Lepas ya misalkan panjangnya segini, Anda panjang segini, balik lagi segini. Kalau sudah meleleh itu kalau ini mungkin dari baliknya dari di sini. Gitu. Nah kalau stand hardening itu karet kalau Anda tarik, nanti ada pecah-pecah gitu ya. Itu biasanya keras itu kalau Anda ini keras banget itu. Setelah itu Anda tarik baru putus. Nah kurang lebih seperti itu juga sama. Bahan baja juga sama. Tidak terjadi kegagalan pada sambungan las, ya sambungan itu harus lebih kuat daripada elemennya. Jadi desain sambungan itu dipastikan harus lebih kuat. Jadi kita tidak boleh gagal di bagian sambungan. Ini regangan leleh, ini tegangan leleh, ini bagian elastis, plastis, atau leleh, ini inelastis. FY dibagi FU kurang dari 85. Daerah Platau cukup panjang plastis ya ini ya. Daerah leleh. Regangan U lebih besar dari 20%. 20% itu berapa? 0,120, 0,2 ya.
dan mudah dilas. Jadi kalau FY-nya di sini itu 100 atau ini 100, nah ini tidak boleh kurang di sininya itu tidak boleh kurang dari misalkan berapa ini? 80 berarti 86 ya. 86 dibagi 100 kan 0,86. FY dibagi U syaratnya kurang. Oh, kurang 85. Jadi artinya stinadering itu kalau syarat ini itu minimal adalah 15%. Jadi nggak boleh stinadering itu seperti ini. Nah, gini gitu. Artinya yang ini dengan yang ini itu kurang dari 85%. Jadi harus tinggi gitu. Intinya gitu dari segi materialnya ya syaratnya. Pegangan U juga 20% dibagi 100 0,02 ya regangannya cukup panjang. Tentunya adalah mudah dilas. Oke, kekuatan material ekspektasi mungkin eh, artinya apa? Sebenarnya setiap material itu selalu yang kita pakai itu adalah FJ gitu ya, FJ. Padahal setiap material itu punya material ekspektasi, artinya dia sebenarnya nilainya itu lebih tinggi dari FJ dan FU. Ya. Mungkin yang punya pengalaman uji tarik baja, bajanya berapa? 350, itu biasanya lebih itu, FJ-nya lebih. Karena memang setiap material itu punya kekuatan ekspektasinya. Ya, lebihnya itu apa? Kalau dia leleh, itu adalah RY-nya. Kalau dia tarik, dia adalah, atau ultimate-nya dia RT. Kalau berdasarkan SNI, atau ISC ya, karena kita ngadopsinya di sini, RY dan RT itu sudah dari kalau pakai STMA 36 berapa, itu sudah ada datanya. Jadi sebenarnya kekuatan yang kita gunakan itu berapa? Kita selalu menggunakan FJ gitu ya. Padahal sebenarnya kalau pakai A36 aja itu naik 50%, 1,5. Nah, itulah yang bisa dijadikan sebagai faktor kuat lebih RJ dan itu ditentukan dengan analisis statistik terhadap data produksi baja. Kalau tidak ada biasanya eh, di dalam produk itu, misalkan produk baja mana, biasanya dia mengeluarkan data produksinya. Jadi RJ sama RT-nya itu berapa. Tapi kalau yang profil yang ada di yang menggunakan STM itu sebenarnya sudah ada. Jadi FY adalah tegangan leleh minimum menurut spesifikasi. Dengan RY adalah rasio tegangan leleh ekspektasi terhadap tegangan leleh minimum. Ya, jadi ada peningkatan. Rata-rata meningkat ya, ada 10%, 10%, 30%, yang ini 30%, 50%, 20%, 20%, terus itu meningkatnya. Nanti pasti ada peningkatan. Itu adalah tegangan leleh ekspektasi. Nah, ini sama ya, jadi SC 2015. Nah, ini adalah SNI yang sekarang 2020. 2020 ini. 2020 kalau SNI yang kita. Atau 19 ya, 20 ya. 15, ini 10. Ngadopsinya adalah 34110. Jadi kita itu keluar 2015. ISC itu dibuat tahun 2010. Ini kita keluar 2020, ISC 2016. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini sama juga. Ini hanya perbandingan saja A36 tadi sama 50 sama 20 ya. Sama. Oke. Nah, selanjutnya adalah sifat dari baja struktural. Kalau di kita itu mempunyai eh,
A36, A59 itu ya, yang ini ya, syarat yang di bawah ini. Itu ditandai apa? FY dan FO. Mau satuannya KSI atau MPA silahkan dipilih. Yang dikurung ini berarti MPA. Nah, baja yang kita di Indonesia itu menganut jenis bajanya adalah BJ34, BJ37, 41, 50, 55. Kalau di sana A36 STM. SNI kita itu mengacunya STM. Produksi baja kita, dia punya jenis sendiri. Nah, apakah sama dengan ini? Ya, kita nggak tahu juga. Yang jelas, kita pegang ya sudah tegangannya saja. Kalau misalkan BJ34, ya udah tegangannya 340. Leleh ultimate-nya, lelehnya adalah 210. Di sini berapa? Nah, mendekati A36 gitu ya. Yaitu 248 itu, bukan. BJ37 ya, 240 ini FU-nya adalah 400. Di sini adalah 400, 370. Beda juga. Nah, intinya nanti, kalaupun misalkan nanti Anda bingung ini BJ atau menggunakan STM, ya sudah, materialnya menggunakan apa yang di Indonesia, pegang saja nilai FU sama FY-nya. Itu saja ya. Jadi kalau Anda bingung nanti pegang FU sama FY-nya saja. Itu kan yang penting. Kita kadang nggak tahu jenisnya menggunakan apa, kita pegang yang itu. Contoh penggunaannya dari RJ tadi sama RT tadi, kuat perlu sambungan. Ya, kuat perlu itu berarti yang diperlukan itu adalah RU. Kalau dari Mekrek berarti ini dari gaya batang tarik ataupun tekan ya, kuat perlu itu. Berarti ditentukan berdasarkan kekuatan dan faktor kuat lebih dari elemen yang disambung. Jadi kalau kita menghitung kuat perlu itu, ini di sini sebenarnya namanya RU. RU kekuatannya berapa? Nah, kita desain berdasarkan RU. RU berarti berdasarkan misalkan kita punya batang seperti ini. Nah, di sini berarti ada tekan, di sini ada tarik. Ini kebetulan tarik berarti. Posisi di mana tarik? Kalau di sini harusnya tekan. Kalau ya kita ikutin aja tekan sama tarik kan sama sebenarnya. Kalau untuk baja. Nah, RU-nya itu bandingkan dengan kekuatan perlu yang ada di sini, yaitu berdasarkan dari kapasitasnya. Jadi dari berdasarkan kapasitas tariknya itu FJ kalikan A gross kan. Itu kapasitasnya. Tapi ditingkatkan oleh adanya RY. Nah, sebenarnya dia punya kemampuan seperti itu. Ya, berarti tinggal kapasitasnya ini berapa gitu ya. RU-nya bisa digunakan untuk desain. Kekuatan dan faktor kuat lebih RY dari elemen yang disambung. Kuat rencana sambungan itu dihitung berdasarkan kuat nominal dari baut harusnya kalikan dengan faktor reduksinya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ya. Stabilitas penampang. Stabilitas penampang, elemen, dan struktur harus dipenuhi untuk menjamin tercapainya daktilitas dan disipasi energi. Jadi harus menjamin daktilitas dan juga penyerapan energi pada saat leleh terjadi. Nilai rasio antara penampang kelangsingan lambda dan panjang elemen tak terkekang lateral atau LB dibatasi lebih ketat daripada persyaratan elemen kompak dan non-seismik. Perubahan ketentuan tentang syarat stabilitas harus didukung dari hasil penelitian yang terus berkembang. Jadi perlu diperhatikan secara berkala. Nah, jadi seperti itu ya stabilitas ya kalau kita lihat gambar bentuknya seperti apa ya seperti ini. Karena kan apa ya? Jadi struktur baja itu kan sebenarnya tidak langsung patah gitu ya kecuali di bagian sambungan itu yang paling bahaya. Makanya sambungan benar-benar harus kuat. Nah, kalau itu gagalnya di mana ya? Nanti di bagian seperti itu yang lemah. Ini bagus itu daerah sendi plastis. Jadi di sini sudah mengalami sudah berubah bentuk, mengalami kelelehan juga pasti. Ya, jadi tekuk dari penampangnya. Oke, setelah stabilitas adalah daktilitas.
Daktilitas atau highly ductile member, HDM kalau istilah dari sananya, rasio lebar terhadap ketebalan kurang dari lambda HD. Nah, contohnya adalah bagian sayap B dibagi T, lebar dibagi dengan T, sama dengan BF dibagi 2TF. Harus lebih kecil dari lambda HD. Lambda HD sama dengan 0,3 akar E dibagi FY. Itu ya untuk daktilitas tinggi. Syaratnya. Bagian badan tergantung dari CA-nya. Itu 0,125. CA-nya adalah PU dibagi PC kalikan PY untuk RRFD. Sehingga H dibagi TW harus lebih kecil daripada lambda HD. Ini syaratnya kalau bagian penampang untuk daktilitas penampang. Ini adalah daktilitas tinggi, ini daktilitas sedang. Nah, sebenarnya ini adalah perubahan dari 2015 ke 2016. Ini hanya informasi saja. Jadi bagian sayap, badan, dan elemen struktur itu ada persyaratannya. Ini 2020. Ini kayaknya dari Pak Muslinang, ITB. Nah, cuman ininya belum. Yang belum SN-nya waktu itu belum muncul. Kalau sekarang kan sudah. Nah, usulan perubahan berikutnya. Kalau tadi kan ini ya dari segi penampang ya. Ini adalah penampang. Nah, satu lagi sekarang adalah elemen. Ya. Ini perbandingan IC Leadership Limit ini ya. Intermediate sama spesial. Berarti momen khusus dan juga satu lagi adalah momen menengah. Perbandingan antara momen spesial dan intermediate momen frame. Penahan lateral penggang harus diadakan pada sayap atas dan bawah, di dekat beban terpusat, di daerah terjadinya perubahan penampang, di daerah elemen yang akan mengalami sendi plastis. Ya. Nah, dari daktilitas struktur sudah. Jadi daktilitas struktur itu ada berapa ya? Itu daktilitas bahan, daktilitas penampang, daktilitas elemen, dan daktilitas struktur. Bahan berarti bahannya sendiri harus daktel. Jadi kalau Anda beli baja, bahannya seperti ini, ya udah berarti ya nggak daktel itu. Bahannya sendiri nggak daktel. Yang baja-baja yang sering digunakan untuk sulap-sulap itu yang atau dari dari apa namanya padepokan itu yang silat-silat itu ya sering matain kan. Nah, itu biasanya bajanya seperti ini, keras, tinggi, tapi getas gitu. Jadi makanya dihentakkan dia patah. Coba kalau itu dikasih tulangan, ya diameter nggak usah gede-gede, diameter 6 aja, suruh matain. Nah dia karena daktel gitu, jadi karena dia daktel, patahin ya nekuk aja gitu, nekuk balik lagi nekuk nggak patah-patah. Nah itu biasanya daktilitas bahan. Jadi kita pilih bahannya juga harus daktel dulu. Berikutnya adalah daktilitas penampang. Kalau daktilitas penampang berarti dia sudah penampang eh, misalkan seperti ini ya. Nah ini adalah penampangnya. Ini juga dicek gitu, ya, apakah dia eh, misalkan seperti ini atau seperti apa. Yaitu momen kovatoida mencapai kapasitas momen plastis tanpa terjadi tekuk pada penampang. Nah, jadi penampangnya itu seperti itu, dia mengalami plastis tapi tidak nekuk gitu. Nah, nekuk itu nekuk penampang ya.
Berikutnya adalah daktilitas elemen, berarti sudah jadi semacam material seperti ini, balok. Yaitu terjadi momen defleksi rotasi dan mencapai MP tanpa terjadi tekuk lateral. Jadi sebenarnya hampir sama ya nomor 2 dan 3. Nah, sedangkan daktilitas struktur itu sudah jadi, strukturnya udah 3 dimensi ini, namanya daktilitas struktur. Jadi kalau ini saya tekan, dia mengarahnya kemana? Jadi mencapai kekuatan batas tanpa terjadi stabilitas struktur atau stop story. Nah, ini adalah struktur tidak daktel dan tidak stabil. Jadi ini. Oke ya, kalau mau ada pertanyaan silahkan. Ini masih pengantar saja secara umum tentang baja. Nah, daktilitas penampang jadi seperti ini. Ya, momen kurvatur ya berdasarkan dari momen kurvatur kalau apa namanya, nah ini biasanya ada momennya juga gitu ya. Kalau dia seperti ini berarti harusnya bebannya seperti ini. Nah, bagian ini tuh berapa, bagian ini berapa, bagian ini berapa. Nah, itu momen ke kurvatur. Aktivitas menambang juga pada kondisi plastis, tekuk inelastis dan tekuk elastis. Oke. Aktivitas elemen, ya, jadi aktivitas elemen jadi sudah dalam bentuk balok seperti ini. Dan ini adalah aktivitas strukturnya. Ya, jadi struktur itu didorong. Jadi saya punya struktur gini, kalau pernah ikut KBG itu yang misalkan ini jepit. Nah, ini kekakuannya berapa? Itulah aktivitas. Jadi kalau ini didorong, bangunan itu sampai kayak gini, tapi nggak roboh gitu. Nah, ini bagus ini. Ekstrim banget ya. Artinya dia nggak mulai roboh. Begitu dia bebannya dilepas, dia semula, tapi dia sudah mulai berdiri, artinya tidak runtuh. Itu adalah aktivitas strukturnya 3 dimensi. Kalau yang ini elemen ya udah dibebani berapa dia. Kalau bahan ya diuji bahannya seperti apa. Jadi struktur harus eh, mencakup minimal 3 itu ya. Jadi materialnya, elemennya sama strukturnya. Nah, penampang sama elemen itu menurut saya hampir sama itu. Oke. Nah, ini sedikit gempa ya. Jadi ada kuat lebih, ada daktilitas, ada modifikasi respons spektrum. Udah ini nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi kalau nggak ada. Jadi pada saat kita merencanakan respons spektrum, itu sebenarnya kita sudah melakukan modifikasi respon. Ya. Jadi kalau kita punya respons spektrum itu gimana gambarnya? Misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Tapi biasanya kalau kita merencanakan dibikin gini. Apa? Ya, ini sebenarnya kita turunkan itu. Dari segi besarannya, ban gempa itu turunkan namanya koefisien modifikasi respon. Ya. Jadi kayak misalnya rangka baja pemukul momen khusus. R-nya itu 8. Ya. Ada pembesaran defleksinya 5,5. Faktor kuat lebihnya
itu adalah 3. Jadi sebenarnya kita sudah lakukan apa ya? Ya ibaratnya kita kecilkan gitu beban gempanya itu. Tapi kita pegang adalah daktilitasnya. Jadi kalau kekuatannya tinggi, beban gempanya tinggi, dia di sini sebenarnya kena gempanya. Jadi kalau kita desain di sini, maka struktur menjadi boros. Nah, maka kita desain di sini, tapi sama daktilitasnya. Kalau kita cek, itu sama daktilitasnya. Atau bukan daktilitasnya, panjangnya ya. Panjang itu juga sama. Ini biasanya tergantung dari perencana, dia mau ngambil yang mana. Ya. Ini biasanya maksimumnya ya. Kalau ngambil lebih kecil juga apa-apa. Dia kalau diambil lebih kecil kan dia naik lagi. Nah, di sini. Nah, di sini kan naik lagi di sini. Di R-nya itu tergantung dari maksimumnya 8. Boleh nggak diambil 7? Ya boleh sebenarnya. Ya. Kan beban gempanya lebih besar ini diizinkan dengan batasan seperti itu. Seperti itu. Jadi ada rangka pemikul momen khusus, rangka pemikul momen menengah, momen biasa, rangka baja dengan bracing konsentris khusus, konsentris biasa, rangka baja dengan bracing eksentris, rangka baja dengan bracing terkekang terhadap teguk, rangka baja pemikul momen khusus, rangka baja pemikul momen menengah. Nah itu, ini ada beberapa kalau di baja itu istilahnya seperti ini. Eksentris, ada konsentris, ada 2. Khusus dan biasa. Satu lagi adalah bracing terkekang terhadap batu. Itu juga tergantung dari KDS-nya. KDS B, C, D itu apakah diizinkan atau tidak. Ya, itu tergantung dari tabel yang ada di sini. Nah, berikutnya adalah tadi daktilitas sudah. Sekarang kita masuk kapasitas. Harus dijamin bahwa kekuatan elemen dan sambungan yang direncanakan tetap elastis. Tidak akan terlampaui oleh besarnya gaya dalam yang terjadi pada saat elemen sekring sudah leleh, bahkan mencapai strength hardening. Jadi intinya, elemen yang kita desain itu kondisinya adalah elastis. Kalau dia tetap, misalkan sekringnya sudah mau mencapai leleh atau bahkan strength hardening, berarti sebentar lagi collapse, itu elemen yang tadi kita rencanakan tidak boleh mengalami eh, di luar elastis, ya harus tetap elastis kondisinya. Jadi kondisinya tetap elastis. Lalu disediakan sebanyak mungkin elemen sekring rusak secara bertahap. Ya artinya secara bertahap itu bagian mana yang boleh rusak dulu, nanti bertahap kemana gitu ya. Namun sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, dengan performa based design dapat direncanakan tingkat kinerja tertentu, misalkan immediate atau intermediate, dengan syarat drift yang lebih ketat yang harus dipenuhi oleh struktur terhadap kondisi gempa rencana. Tingkat kinerja dinyatakan dengan tingkat drift struktur mulai dari kondisi elastis sampai menjelang runtuh. Gitu ya. Buat perlu elemen dan sambungan yang direncanakan tetap elastis akibat gempa besar ditentukan berdasarkan kekuatan batas dari elemen yang direncanakan, lalu dengan pertimbangan faktor kuat lebih tadi, atau namanya apa tadi ya? Yang RY tadi lah. Faktor kuat lebih itu lebih besar sama dengan 1 dari elemen spring yang mengalami strength hardening. Itu adalah RJ kalikan FJ kalikan AG. Yang mengalami strength hardening. Nah, desain kapasitas
Jadi kalau kita cek itu, ini ada ini ya. Jadi ini adalah PRN, ini adalah RU dari analisis elastis dan bahan rencana. P kalikan RN itu adalah tegangan leleh nominal kalikan dengan faktor reduksi namanya desain. Yang ketiga adalah kapasitas sekring memperhatikan dari kuat lebih dan strain hardening. Elemen non sekring, elemen non sekring, elemen non sekring. Nah, kalau elemen non sekring artinya RU pasti lebih kecil daripada PRN gitu ya. RN dipengaruhi oleh kapasitas elemennya lebih tinggi lagi. Jadi ini sebenarnya RN, ini PRN, ini adalah RU. Nah, itu kalau kita desain non sekring artinya kita tidak merencanakan bagian mana yang boleh collab dan tidak. Tapi kalau ini adalah RN, ini PRN, jadi bagian sekringnya akan lebih kecil. Ya. Oke, detailing selanjutnya. Nah, detailing diperlukan untuk memastikan bahwa saat gempa besar, struktur akan berperilaku ductile seperti yang direncanakan. Pada umumnya, detailing akan menambah biaya struktur cukup signifikan untuk struktur yang didesain memiliki ductilitas tinggi. Nah, intinya sebenarnya eh, kita lebih ke, jadi kalau misalkan kita merencanakan sudah gitu ya, detailingnya itu harus mengikuti gitu, artinya harus sesuai dengan yang kita rencanakan. Bisa dilaksanakan maupun tidak, harus ada solusi, harus sama dengan apa yang kita rencanakan. Kita merencanakan seperti itu, harusnya pendekatannya juga sama seperti itu. Pada umumnya, detailing akan menambah biaya struktur cukup signifikan untuk struktur yang didesain memiliki ductilitas tinggi. Itu sesuai konsekuensinya ya. Detailing berupa penguatan daerah kritis antara lain adalah sambungan, pengaku penampang, pengaku elemen. Sambungan adalah mencegah leleh atau fraktur karena tarik itu kan kalau kita desain di sambungan kan ada leleh ada fraktur. Pengaku penampang mencegah terjadinya tekuk pada sayap atau badan. Pengaku elemen adalah mencegah tekuk lateral torsi elemen. Nah, ini adalah pengamanan daerah kondisi leleh. Desain struktur baja tahan gempa, yaitu desain duktilitas, gitu ya. Desain kapasitas, bentar ya. Oke. Jadi desain duktilitas untuk merancang elemen sekring, spesifikasi bahan, syarat stabilitas, tadi udah ya, analisis coba masih elastis, berdasarkan beban nominal atau standar. Desain kapasitas untuk merancang elemen non sekring dan detail sambungannya, analisis gaya pada kondisi inelastis dan berdasarkan kekuatan elemen sekring. Jadi kita turunkan ya gaya gempa desain itu. Ini adalah gempa, gaya gempanya di sini. Kita turunkan menjadi Fs, kita naikkan dengan elemen ini, non sekring. Langkah desain, pilih elemen itu yang karena leleh akibat gempa besar. Bagian mana? Desain secara mendetail agar sekring mampu berdeformasi cukup besar sebelum terjadi fraktur atau instabilitas struktur. Desain elemen struktur lainnya dan sambungan tetap elastis dengan perhitungan kapasitas batas praktis dan sekring. Ya. Oke, untuk materi pertama
untuk pengantarnya. Jadi nanti untuk ya ini sebenarnya ini di perancangan ya, tapi nggak apa-apa nanti kita eh, bahasnya di sini. Ada pertanyaan nggak? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak kita lanjutkan. Ini keluar masuk ini siapa ini? 23. Udah ada yang menghilang berapa nih? Lanjut ya. Ya biar nanti kita kejar dengan kelas satunya sehingga kita bisa bareng. Nah kan nggak ada pertanyaan. Untuk yang ini nanti ini harus masuk ke langsung ke software etap ya. Jadi kita harus menggunakan software etap. Jadi nanti aja mungkin ini hari ini kita harus siapkan semuanya harus punya software etap dulu. Jadi nanti untuk minggu depan kita udah mulai masuk. Nanti mungkin hari ini saya akan bagi apa namanya strukturnya. Ya masing-masing saya akan bagi untuk strukturnya berapa. Nanti saya kasih spreadsheet ya. Jadi nanti bisa di apa namanya bisa diisi apa yang saya tanyakan. Nggak apa-apa nanti ngisinya sampai dengan apa namanya sampai dengan malam nggak apa. Nah nanti minggu depan kita langsung masuk ke studi kasus. Jadi kita bikin modeling ya, bareng-bareng kita bikin. Tapi bareng-bareng itu maksudnya Anda menggunakan data Anda, saya akan mencocokkan dengan data yang di saya mungkin beda dengan data yang Anda. Nah, nanti apa saja yang dimasukkan, apa saja yang ditulis, ya baru nanti kita eh, setelah itu baru kita langsung modeling. Jadi nanti minggu kedua kita modelingnya udah jadi, ya, pembebanan sudah, ban kembar sudah. Nanti ngitung balok kolomnya. Nanti saya kasih contohnya. Anda langsung pelajari aja untuk menghitung dari elemen yang ada. Jadi nanti profilnya usahakan mengambil dari profil yang ada di tabel-tabel profil. Jadi jangan di asal gitu ya. Apalagi kalau di SNI kan, di etap kadang kan juga nggak sama. Jadi Anda gunakan aja sesuai dengan yang ada di tabel profil yang ada di Indonesia. Ya, nanti seperti itu. Nah, setelah itu baru eh, elemen. Nah, setelah itu nanti kita modifikasi. Pertemuan berikutnya kita modifikasi. Struktur itu mulai dari apa dulu? Misalkan kita mulai dari bracing gitu ya. Kita berikan bracing. Efeknya akan seperti apa? Terhadap elemennya juga seperti apa? Ya. Terus nanti kita lakukan lagi perubahan. Jadi model etapnya itu nanti di save as saja, save as kita perubahan lagi. Jadi ada kondisi modeling existing, yaitu nggak usah dirubah-rubah apapun kondisinya.
Nah, setelah itu baru nanti di save as untuk perkuatan atau peningkatan kapasitas jenis yang mana yang kita perkuat. Save as lagi yang dari existing kita perkuat yang bagian mana. Jadi nanti kita tahu peningkatannya itu seperti apa, signifikannya seperti apa. Jadi kalau misalkan Anda mengevaluasi atau ini suatu bangunan gedung itu apa dulu yang mau dicek. Kalaupun memang harus menambahkan kolomnya atau rangkanya ya nggak apa-apa, kita tambahkan. Kalau baja kan bisa kita tambahkannya. Dipotong, disambung lagi kan gampang kalau baja. Nah kalau beton kan nggak mungkin kita potong terus kita sambung lagi. Nggak semudah itu apalagi elemennya berat. Nah kalau dibaca seperti itu nanti hasil akhirnya dari setiap pertemuan itu nanti ada progres dikumpulkan. Nah setelah progres dikumpulkan nanti baru eh, masuk ke laporannya. Nanti dimasukkan ke laporannya. Jadi nanti begitu selesai kuliah laporan beres. Terus ujiannya apa? Ujiannya sekitar itu saja, sekitar tugas besar kita jadikan soal. Atau mungkin pemahaman-pemahaman tadi kita jadikan soal. Gitu ya. Mungkin saya sekilas ini sekarang atau nanti ya. Sebentar. Ya mungkin sekilas saja ini. Ini sebenarnya belum mau saya modifikasi juga sih. Tapi nggak apa-apa. Gimana? Oke ya, jadi nanti dikasih seperti ini kan 3 lantai ya. Nanti kita jadikan 4 lantai. Jadi Anda bikin modeling, nanti terserah mau letak tangganya di mana, mau di pinggir boleh, tengah boleh, bebas nanti masing-masing. Nah, nanti pertama adalah modifikasi sistem struktur bangunan untuk meningkatkan kapasitas, melakukan evaluasi dan perkuatan elemen bangunan untuk meningkatkan kapasitas elemen struktur bangunan gedung. Ruang lingkupnya adalah, nah ini dianggap menguasai ya karena sudah dapat SJK 1, SJK 2 dan struktur baja komposit, meskipun sudah beberapa tahun yang lalu, tapi yang baru lulus pasti masih ingat lah. Untuk mengetahui pengaruh berbagai macam evaluasi bangunan baja dengan pertimbangan waktu, maka analisis kapasitas akan menggunakan hasil dari. Oh, ini karena dulu saya ngajar setengah semester, waktunya sangat pendek, jadi saya menggunakan hasil dari software, ya. Tapi kan eh, terkadang nggak sama dengan code yang kita ya. Jadi kita nanti pakai code yang kita, habis itu sebagai second opinion boleh menggunakan yang ada di dalam kita. Oke, ini nanti sudah ada. Nah, nanti ban gempa kita akan masukkan secara bersama-sama pakai yang 2001 ya. Jadi 107 minus 6 sudutnya. Dan nanti kita masukkan aja. Ini wilayah gempa di daerah mana? Cicadas. Yang di daerah tanahnya lunak. Nanti kita samakan saja bagaimana cara menyebutkan. Terus cara kontrolnya juga nanti kita sama. Kombinasi beban ini juga nanti kita apa namanya? Kita tentukan saja. Redundansinya juga kita tentukan. Nanti kita tinggal inputkan saja. Ini menjadi kombinasi yang ini. Ini adalah analisisnya. Mode 1, mode 2. Kayak gempa statik nanti sama kita hitung bareng-bareng. Ya.
Skala faktornya juga dicek. Nah, nanti yang dicek adalah simpangan antar lantai, story driftnya. Untuk menunjukkan kekakuannya. Jadi story driftnya itu setelah dilakukan modifikasi dia menjadi berapa gitu. Jadi kita cek peningkatannya seberapa. Sistem strukturnya, ya. Jadi kalau di sini menggunakan penambahan karutan dengan belum ya. Dicek simpangan antar lantainya, bandingkan berapa peningkatan kakuan dengan dasar hasil simpangan antar lantai. Nah, nanti menggunakan bracing untuk bagian strukturnya, kita tambahin bracing, nanti elemennya seperti apa. Terus nanti juga kita coba tambahkan komposit juga dengan model yang berbeda. Ya, jadi kita tambahkan komposit untuk elemen yang berbeda. Itu ya untuk informasi awal. Jadi kita nanti langsung mengerjakan. Nanti kita bahas setiap pertemuan kita bahas untuk pertemuan. Jadi mau tidak mau ya Anda harus bisa menyesuaikan waktunya. Ya, tapi nanti saya akan mundurkan. Jadi kalau misalkan hari ini harus selesai sampai ini gitu ya. Tapi kondisi kerjaan nanti saya akan malamkan. Ya, khusus untuk RPL jadi malamkan. Tapi tidak saya besokkan ya. Jadi artinya kalau sekarang misalkan selesai jam saya kasih waktu sampai nanti mungkin pakai di upload misalkan di mana itu ya. Ya pokoknya di bagian yang bisa ngupload nanti batasi sampai jam 12 malam misalkan gitu. Tapi kalau misalkan yang langsung dikerjain ya nggak apa-apa ya. Kalau setelah dicek lagi ada perubahan nggak apa-apa. Yang penting sampai batas malamnya. Ya gitu ya untuk awal-awal ini. Jadi sekarang tugasnya apa? Tugasnya sekarang nggak ada. Cuman tugasnya adalah nanti menunggu spreadsheet dari saya. Nah, Anda isi datanya. Nah, kalau isi data ini eh, bisa sampai minggu pertemuan berikutnya ya. Jadi nggak sampai malam ini. Karena itu hanya mengisian data saja. Setelah nanti ini minggu depan kita kunci data itu. Jadi kita log data itu. Nanti Anda tinggal ngisi saja, apa tinggal lihat saja. Datanya nggak bisa berubah lagi. Nanti saya juga cek antara satu yang sama, yang mana, yang tidak sama, yang mana. Jadi usahakan berbeda-beda antara satu yang lain. Jadi harus ada yang berbeda. Kalau satu dua sama ya nggak apa-apa, nggak mungkin kita nggak sama persis gitu ya. Satu lagi adalah komputer harus sudah terinstall ETAP ya. Jadi software ETAP. Silakan nanti nyari sendiri, mungkin udah banyak ya. Kalau mau 2017 saya ada, nanti silakan nanti mungkin saya masukkan Google Drive atau Google Drive udah ada ya. Nanti tinggal download aja. Cuman kelemahannya yang 2017 yang saya punya itu cracknya sering dimakan sama antivirus gitu. Jadi nanti dipasang lagi. Nanti kalau besok lagi mau pakai hilang lagi ya tinggal dipasang lagi. Jadi gitu ya. Untuk hari ini tidak ada tugas yang spesifik. Tapi nanti kalau di grup nanti saya informasikan kapan mulai ngisinya. Nanti saya setting dulu data-data yang diperlukan. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Saya Dito, Pak. Oh ya, oke gitu. Izin bertanya, Pak. Berarti untuk tugas nanti sampai minggu depan itu membuat data pemodelan saja, Pak. Berarti untuk desainnya itu nanti dikerjakannya minggu depan atau bagaimana, Pak? Ya sebenarnya kalau mau dimulai boleh. Nanti kalau datanya udah ada, terus Anda mau mulai modeling boleh. Kan Anda sudah punya basic ya, jadi nggak harus menunggu. Artinya nanti minggu depan kan eh,
beda-beda ini ya, kesibukannya beda-beda. Ada yang bisa ngerjain langsung kerjain. Dan nanti minggu depan kita kerjain bareng, kita guidance, kita pandu. Oh, ternyata udah selesai ya, tinggal dengerin aja nanti kalau ada perbedaan. Kalau udah selesai langsung aja dikirim progresnya untuk minggu depan. Itu gitu. Jadi kalau mau udah bisa langsung jalan aja nggak apa-apa. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke ada lagi. Jadi sebenarnya lebih ke mengulang ya mata kuliah ini sebenarnya lebih ke kasus di kasus sebenarnya lebih ke di kasus. Cuman untuk awal-awal ini karena kita mau bikin existing, nah kecuali existingnya sudah ada gitu ya tanpa didesain. Tapi existing juga kalau misalkan saya kasih gambar gitu ya, gambar yang udah jadi struktur baja gitu, kan harus dianalisis juga, dimasukkan ke dalam etap juga. Nah ini karena nggak ada data ya Anda bikin lagi dari perencanaan. Cuman hasilnya nanti mau aman mau tidak nggak apa-apa, itu kita lock saja, kita kunci saja bahwa existing kita adalah kondisinya seperti ini, gitu. Nanti kalau nggak aman, bagaimana kita membuat struktur itu aman? Yang jelas nanti yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita melakukan peningkatan itu merubah dimensi profil nggak mungkin. Karena bangunan sudah berdiri, sudah ada, terus dirubah itu kan nggak mungkin. Seolah-olah seperti itu. Jadi kita harus bagaimana? Caranya bagaimana modifikasi saja, bagaimana cara meningkatkan kapasitasnya. Yang tidak boleh adalah di dalam etap kita ganti, sebenarnya kita gedein gitu. Ya nggak bisa seperti itu kan. Di lapangan nggak bisa seperti itu kan. Kalau di komputer ya bisa gitu. Oh ternyata nggak aman, udah pakai model ini nggak aman juga, pakai model ini nggak aman. Tapi meningkatnya sedikit, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu meningkatnya. Nah, berarti nyari amannya bagaimana? Oh kita bungkus pakai beton nggak apa-apa. Berarti jadi komposit kan. Artinya perkuatan kita bungkus dengan beton. Artinya profil yang sudah ada ya dia tinggal diam aja, dia tidak dirubah-rubah gitu. Atau tadinya profilnya bentuknya I, nah, kita rubah jadi profil tambahkan las untuk sisi yang lain. Nah seperti itu ya. Jadi kalau sudah jadi nanti model yang existing ini, ketika kita melakukan peningkatan tidak boleh dirubah profilnya. Ya, nggak aman terus nggak apa-apa. Nanti kita bareng-bareng kita bahas solusinya. Ya, karena intinya kan sebenarnya bagaimana meningkatkan itu kan. Jadi dari yang tidak aman menjadi aman, dari yang aman kekuatannya 100 menjadi 120. Nah kurang lebih seperti itu. Ya, karena kalau dibikin nggak aman berarti Anda harus nurunin lama itu nanti biar dia tidak aman gitu. Kalau terlalu ekstrim tidak aman juga belum tentu bisa diperkuat juga gitu. Mau nggak mau kan pasti nambah nambah elemen struktur, nambah rangkanya gitu kan. Jadi dari beberapa alternatif itu mungkin yang sudah oke dari tidak aman, yang sudah oke ternyata si A nggak apa-apa ya. Jadi nanti nggak apa-apa. Oke gitu ya. Pak izin bertanya Pak, Silakan saya Pul. untuk untuk modelingnya itu apakah harus struktur baja yang profil Pak atau bisa menggunakan komposit beton bertulang biasa Pak? Maksudnya beton atau baja gitu pertanyaan. Maksudnya beton baja tulangan biasa gitu, bukan baja profil yang seperti Oh, nanti kita baja. Karena kalau nanti untuk apa namanya untuk betonnya nanti di KSG 2. oh, Ya, baik Pak, kalau baik Pak. sekarang kita Dan fokus ke baja. untuk modelingnya itu sendiri apakah kita harus mengacu ke proyek apa gitu atau bebas terserah kita Pak? Enggak, nanti saya kasihkan infonya. Nanti saya kasihkan jarak sumbu X-nya berapa, nanti tinggal diisi saja. Ya, nanti saya kasihkan spreadsheet untuk data-datanya. Nanti Anda tinggal ngisi saja. Nanti bentuknya kita persegi panjang saja. Ya, mungkin nanti kalau nggak hari ini, nanti malam, nanti saya kirim. Jadi masih ada waktu 1 minggu ini untuk mengisi data itu. Kalau data udah terisi semua, Anda boleh jalan duluan untuk modelingnya karena udah punya basic. Jadi nanti tinggal ngontrol-ngontrol pengecekan saja pada saat kuliah. Itu ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi.
Oke, kalau gitu ya, kita cukupkan aja kuliahnya. Nanti kita lanjutkan ke depan. Jadi kalau apa namanya, kalau bisa sih ada lain waktu kapan ya, selain Jumat pagi. Tapi kalau di Jawa penuh juga nih saya lihat kuliah Anda itu Senin kosong. Senin kosong tapi sayanya penuh. Senin kosong, Selasa full, Rabu full, Kamis full, Jumat full. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti kan intinya mungkin pada penjelasan tidak terlalu lama saya sebenarnya. Mungkin sekitar 2 jam gitu ya. Nanti sisa waktunya untuk pengerjaan atau kita alihkan untuk pengerjaan berikutnya. Jadi nanti kita mulai jam 8 atau jam setengah 9 saja ya. Mungkin nanti kalau apa namanya, sayangnya pas ada pengganti nanti ada mundur setengah 9. Itu aja ya untuk perkuliahannya. Nanti habis itu Maaf kita Pak, langsung. kalau Ya, gimana? Anang atau boleh saya? kalau misalkan perkuliahannya di malam hari boleh nggak ya Pak? Bisa nggak kira-kira? Nggak tahu tuh. Saya kurang tahu ya, karena memang itu sebenarnya sepakatan aja sih, sepakatan dari kita. Cuman kalau malam mau jam berapa? Justru kalau mau malah sore saja gitu. Ya paling sekitaran habis bisa gitu Pak, mulai dari jam 7. Seperti matkul kayak Pak Mukhtar juga kan beliau dialihkan ke sore jam 7 mulai gitu Pak. Jadi siang. Hmm. Mungkin dari Pak Her sendiri, apakah bisa kalau misalkan kita ajukan ke sore gitu Pak? Kalau malam banget, eh, saya kadang ke malam itu juga ada asistensi ya. Ya nanti tergantung dari waktunya saja. Tapi kalau sore mungkin bisa ya, sore jam 4 gitu atau pulang kerja jam berapa sih rata-rata? Jam 5 Pak. Oh, jam 5. Jam 5 bentar lagi kepotong sholat maghrib itu. Mungkin jam 7 Pak, tapi kalau misalkan di hari Jumatnya nggak bisa, bisa di hari lain gitu Pak. Soalnya kan eh, atau di hari Senin atau hari Selasa kan kita kosong juga. Ya. Ada jam di hari Kalau tersebut yang lain kita bisa. apa ada yang malam juga? Mohon izin Pak, untuk sejauh ini yang disepakati baru matkulnya Pak Muhtar itu juga karena ada bentrok Pak. Mungkin ke depannya akan dikondisikan lagi Pak. Oh gitu. Ya Pak, sisanya sesuai jadwal Pak. Hmm. Kalau saya sih nggak ada masalah, cuman kadang malam itu ya nanti kita lihat dulu ya, nanti kan ada WA-nya, nanti kita coba apa namanya? Ini ketuanya udah dibentuk belum, coba ketuanya? Yang ada kan penanggung jawab. Kalau ketua belum ada. Sejauh ini belum ada Pak. Siapa volunteer yang mau ini jadi ketua? Kayaknya yang fresh agak lumayan nih ya. Yang fresh graduate membantu teman-temannya yang ini. Siapa yang mau jadi ketua? Anang aja gitu. Kata berapa sih lupa saya. Yang baru lulus ya? Anang malah menghilang jadi ketua. Anang kata berapa Nang? 2019 Pak. Iya, yang baru lulus kan. Iya Anang Pak. ketuanya ya Nang ya? Baik Pak, boleh Pak. Nah, oke, sip lah, sepakat. Langsung aklamasi gitu. Tapi tetap nanti untuk masing-masing waktu kuliah ada penanggung jawabnya. Cuman
ada yang koordinir gitu. Kalau ada apa-apa nanti semua ke Anang nanti misalkan untuk diskusi dengan dosen atau yang lainnya ada masalah apa gitu. Ya untuk memudahkan komunikasi aja biar nggak satu persatu. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti untuk masalah waktu nanti saya coba lihat-lihat dulu jadwalnya. Nanti baru kita komunikasi di grup saja yang lebih intens. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ini sudah mau jam 10:30. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.